Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang activity diagram. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang flowchart sama use case tuh. Kalau flowchart, dia tuh menggambarkan keseluruhan sistem secara logika sesuai dengan algoritmanya, sedangkan activity diagram menggambarkan pada aktivitas awal hingga akhir dari suatu proses bisnis dalam sistem. Kemudian beda kalau use case, dia itu memodelkan interaksi sistem dan pengguna, sedangkan activity diagram membantu memodelkan alur kerja sistem. Jadi activity diagram itu adalah suatu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Jadi runtutan sebuah proses itu digambarkannya secara vertikal. Beda dengan si flowchart dan si use case diagram. Kalau flowchart dan use case diagram, dia kan digambarkannya secara horizontal tuh dari atas ke bawah. Nah, kalau si activity diagram ini prosesnya tuh digambarin secara vertikal dari kiri ke kanan atau sebaliknya gitu. Kemudian si activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur dan urutan aktivitas. Si activity diagram juga bisa dibuat berdasarkan dari satu use case atau beberapa use case. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama tuh ada pengembangan dari use case diagram. Jadi si activity ini bisa dibuat dari use case seperti pengertiannya tadi. Dia memiliki alur yang terurut. Kalau use case kan nggak terurut juga nggak apa-apa. Misalkan yang paling atas tuh bukan login, tapi yang paling atas tuh misalkan mengakses vClass, menampilkan halaman utama itu nggak apa-apa. Tapi kalau si activity diagram itu harus terurut. Kemudian proses dijabarkannya secara vertikal, ya seperti yang tadi di pengertiannya. Kemudian dibuat dari satu atau lebih use case. Oke, lanjut ke tujuan. Yang pertama tuh menjelaskan urutan aktivitas dari suatu proses sama kayak pendahulunya flowchart dan use case. Kemudian yang kedua itu di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Nah, kalau si flowchart itu kan dia buat algoritma ya. Kalau si activity diagram ini dia biasanya digunakan buat bisnis gitu. Yang ketiga memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip kayak flowchart maupun data flow atau DFD. Yang kelima mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Lagi-lagi saya ingetin lagi, jadi si activity diagram ini bisa dibuat berdasarkan use case. Jadi dia tuh udah kayak kakak adik lah, activity diagram sama si use case. Lanjut lagi. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama tuh ada initial node. Initial node tuh sama kayak terminator kalau di flowchart. Dia tuh yang menandakan bahwa si programnya itu dimulai dari sini. Dilambangkan dengan bulat, lingkaran, dan dia tuh solid ya. Lingkarannya solid, jadi full warna dalamnya. Terus yang kedua itu ada activity. Activity itu aktivitas, sama kayak proses. Di flowchart tuh dia gambarnya kotak. Nah, kalau di sini dia gambarnya malah kayak terminator ya. Jadi si activity ini berisikan aktivitas yang dilakukan sistem dari awal hingga akhir. Kemudian ada decision. Ini sama kayak percabangan. Jadi dia tuh memecah alur aktivitas dengan dua cara yang berbeda sesuai dengan kondisi. Ya pokoknya dia nih si decision ini berguna buat memecah si alur dengan kondisi tertentu lah intinya. Kemudian ada swing line. Swing line nih kalau misalnya di use case itu mirip kayak container. Dia tuh tempat di mana si aktivitasnya berada. Ini jadi nanti si initial node, activity, semuanya ini beradanya di dalam swing line. Kemudian ada merge. Merge ini gabungan dari decision. Ya sorry ini saya salah gambar. Maaf sebelumnya saya salah gambar buat yang merge. Yang merge tuh gambarnya sebenarnya yang kayak gini. Dia tuh penggabungan dari aktivitas yang dipecah. Ya dia sebenarnya penggabungan dengan suatu kondisi tertentu. Kemudian ada uh, syn- synchronization fork. Itu gunanya buat memecah satu aktivitas menjadi dua aktivitas tanpa suatu kondisi. Kemudian ada final node ya sebagai penanda bahwa akhirnya program itu diakhiri dari sini. Ini sebenarnya uh, hampir mirip ya sama si initial, tapi bedanya si final node ini dia itu kayak ada lingkarannya lagi gitu, kayak dibalut lagi, diselimuti lagi sama lingkarannya gitu. Ya pokoknya gambarnya kayak gini lah, beda gitu kan kelihatan. Kemudian ada sinkronisasi join, dia penggabungan menjadi suatu aktivitas baru. Lanjut, nah ini langkah-langkah pembuatannya.
Langkah pertama sudah pasti kita mulai dari node awal atau initial node. Kemudian kita tambahkan partisi jika itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Terus yang ketiga itu buatlah suatu aksi dari setiap langkah utama dari use case gitu. Jadi kita disuruh buat menggunakan yang tadi activity atau yang gambarnya kayak persegi panjang tapi dia nggak lancar. Kemudian kita tambahkan si alur atau flow ini. Alur atau flow ini seperti tanda panah dari satu aksi ke aksi lainnya. Kemudian tambahkan percabangan nih. Kalau misalnya emang ada percabangan boleh ditambahin. Nah ini kalau misalnya ada forks atau join bisa ditambahin juga. Dan langkah terakhir itu pasti harus diakhiri dengan si end state atau si ini yang si final node. Nah ini ada contohnya. Yang kiri itu adalah contoh use case diagram yang saya buat kemarin, dan yang kanan ini adalah contoh dari activity diagram yang saya buat dari si use case-nya ini. Di sini kenapa cuma 2 padahal di sini ada 3, ada mahasiswa, dosen sama si V-class. Karena dosen ini itu berperan sebagai aktor juga. Jadi dia tuh kayak mengakses V-class tapi dia nggak bisa mengakses si mahasiswa. Jadi si dosen ini nggak ada sangkut pautnya dengan si mahasiswa gitu. Makanya saya buat di sini 2 aja, mahasiswa sama sistem V-class. Mungkin kalau andai kata si dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa pasti akan saya buat 3 nanti di sini. Tapi sayangnya nggak bisa. Jadi lanjut aja. Yang pertama tuh si mahasiswa melakukan login, itu pasti kan. Ini mahasiswa, dimulai dari sini. Jadi ini pertama si mahasiswa dia melakukan login ke V-class. Bisa dilihat nih, mahasiswa melakukan login ke V-class. Nah nanti si V-class menampilkan halaman login. Nih, bisa dapat dilihat saya melakukan login di V-class nih. Dia si V-classnya menampilkan halaman login nih. Saya baru ngakses halaman si V-classnya. Nah begitu dia menampilkan halaman login, saya disuruh mengisi email dan password. Nah ini email dan password saya nih. Nah begitu saya udah isi, nih dicek nih sama sistemnya nih, bener atau enggak nih password sama emailnya. Nah kalau misalnya bener, saya langsung masuk ke halaman utama. Tapi andai kata salah, nah dia balik lagi. Ada tulisan invalid login. Nah dia balik lagi nih menampilkan halaman login. Gitu terus sampai passwordnya bener pokoknya. Nah jika benar, dia masuk ke halaman utama. Nah sesuai flowchartnya, sesuai use case yang saya buat, si mahasiswa ini harus melakukan enroll dulu buat bisa masuk ke kelas. Nah di sini untuk melakukan enroll kita perlu ke site home. Jadi di halaman utama nih kita langsung masuk ke site home. Nah begitu saya mencet site home, dia langsung menampilkan halaman site home. Di halaman site home ini si mahasiswa harus mencari kelas yang akan di-enroll. Nih, carinya di sini. Dia mencari kelas kan. Tuh. Nah, kelasnya ada nih 2IO17. Di sini dia ada decision nih. Percabangan dengan suatu kondisi. Kelasnya tersedia apa enggak nih? Nah, kalau kelasnya enggak tersedia, kayak andai kata ini. Nah, berarti kelasnya enggak ada nih. Berarti dia kayak bukan murid sini nih. Berarti memberitahu bahwa kelas tidak ada dan programnya berakhir. Tapi kalau misalnya dia mau balik lagi ke sini menampilkan site home, boleh aja. Karena yang namanya activity diagram, flowchart, dan use case diagram itu nggak ada yang namanya rumusan pasti. Semuanya punya logika masing-masing. Cuman kalau logika saya, abis dia dikasih tahu kelas yang nggak tersedia, dia langsung pergi dan ke end ini. Cuman kalau kelasnya tersedia, dia menampilkan halaman yang berisi kelas. Bisa dilihat. Kita misalkan tadi kelas saya deh, ya 17. Nah, nih. Dia menampilkan halaman yang berisi kelas dan memilih kelas yang akan di-enroll. Ini kan kelasnya ada banyak nih. Ada arsitektur komputer bahasa Indonesia, informatika kesehatan. Nah, coba saya ke arsitektur komputer. Saya milih yang ini.
Nah, begitu kita udah memilih kelas, ini menampilkan nih isi dari kelas yang di-enroll. Tuh kan, langsung ditampilin. Nih coba deh kalau yang ini. Nah, ditampilin nih kelas yang akan di-enroll nih. Nah, saya langsung nge-enroll kelasnya. Gitu kan. Nah, abis di-enroll kelasnya, langsung muncul nih kan materi, diskusi, kuis. Tapi rata-rata V-Class itu biasanya materi sama kuis doang nih kayak gini, 2. Nah, di sini saya memecah jadi 2 aktivitas. Habis si V-Class-nya ini nampilin yang namanya isi dari kelas yang di-enroll, dia nampilin 2 nih, materi sama kuis. Bisa dilihat nih, materi sama kuis. Jadi 2 aktivitas yang berbeda nih. Si mahasiswa bisa mengakses 2 ini. Bisa melihat materi atau mengerjakan kuis. Misalkan mahasiswa mau melihat materi nih. Ya udah berarti melihat materi dan larinya ke V-Class, ke sistem. Nah, si sistem nanti dia langsung menampilkan materi dan program berakhir. Nah, kalau misalnya si mahasiswa mau mengakses mengerjakan kuis, ya udah si mahasiswa mengklik kerjakan kuis nih. Dia mengklik kuisnya. Terus nanti si V-Class-nya menampilkan soal dan kuis. Nih, begitu di tem nanti dia akan menampilkan soal dan kuis. Kemudian si mahasiswa diharuskan menjawab soal dan kuis yang diberikan. Begitu soal dan kuisnya udah dijawab, nah baru deh disubmit dan nanti dia akan lari ke sistem yang akan ngoreksi nih apakah kuisnya bener atau enggak. Karena kan kuis kan rata-rata ABCD ya, nggak ada kuis yang pakai esai gitu, jarang. Rata-rata kuis ABCD. Nah, begitu dia udah selesai menampilkan kuis, programnya selesai. Sama kayak yang di sini. Begitu mahasiswa sudah mengerjakan kuis, langsung log out. Mahasiswa juga dapat melihat materi. Mirip-mirip lah pokoknya. Nah, untuk activity, saya harap kalian bisa melogikakan activity diagram ini ya. Dari bagian gudang, pembelian, dan supplier. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.